pertemuan yang lalu telah sama-sama kita membaca dan mengkaji 5 ayat pertama dari surah Al-Kahfi yang diawali dengan penjelasan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Fala'allaka, maka seakan-akan engkau ya Muhammad bakhi'un nafsak, hendak menyembelih dirimu, hendak membunuh dirimu, ala asarihim, disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Illam yu'minu bihadzal hadis, jika mereka tidak beriman terhadap hadis ini. Yang dimaksud dengan hadis di sini yaitu Al-Qur'an. Jadi hadis dalam arti pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Asafa, karena menyesali diri. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama beliau berdakwah, ternyata tidak banyak di antara orang-orang Arab yang menerima dakwah dan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kemudian dirasakan berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena beliau berputus asa, akan tetapi karena besarnya perasaan cinta dan perasaan sayang beliau kepada umatnya. Memang seperti itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Ada juga yang membaca min anfasikum, rasul yang paling bernilai, yang paling berharga. Yang sifatnya yang pertama azizun alaihi ma'anittum, berat sekali beliau rasakan ketika melihat penderitaan kalian. Harisun alaikum, besar sekali keinginannya melihat kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan khusus kepada orang-orang yang beriman beliau sangat penyayang, beliau sangat pengasih, beliau penyantun. Itu sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena begitu besar keinginan Nabi melihat kebaikan untuk umatnya, maka beliau seperti menyesali diri ketika melihat bahwa umat ini kok tidak menerima dakwah dan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini sampai digambarkan bakhi. Bakhi itu arti harfiahnya adalah menyembelih. Bakhi'un nafsa. Maksudnya seperti ingin mencelakai diri beliau sendiri karena merasa menyesal melihat umatnya yang tidak mau beriman. Sekali lagi ini adalah sifat keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kemudian menegaskan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa saja yang ada di atas muka bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan bagi bumi. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah. Karena Allah hendak menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalannya. Jadi dunia ini adalah tempat untuk menguji manusia. Maka tentu ada yang lulus dari ujian tersebut, tapi tidak sedikit pula yang kemudian tidak lulus dari ujian itu. Allah hendak menguji dalam arti menampakkan dalam kenyataan apa yang sebelumnya sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang siapa di antara manusia yang ahsanu amalah, yang terbaik amalnya. Terbaik amal itu
Ada dua persyaratannya. Satu, yang paling ikhlas melakukan amalan, dan yang kedua yang paling sesuai dengan tuntunan agama. Itulah amal yang terbaik. Disyaratkan dua, dilakukan dengan penuh keikhlasan, dan yang kedua dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Dilakukan dengan keikhlasan karena manusia diperintah untuk beribadah secara tulus ikhlas, ya, dan melakukan amalan benar-benar ikhlas karena Allah SWT. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan manusia itu tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara tulus ikhlas, ya. Dan di hadis Nabi tegaskan, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khulisa lahu. Ikhlaskan amalan kalian semata-mata hanya untuk Allah, karena sungguh Allah itu tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang dilakukan secara ikhlas untuknya. Jadi Allah SWT ingin menguatkan hati Nabi SAW. Tidak perlu beliau, ya, berkecil hati, merasa bersalah kalau ada manusia yang tidak mau beriman, karena dunia ini memang tempat untuk menguji manusia. Tentu ada yang beriman, ada yang kafir, dan itu sama sekali bukan kesalahan atau bukan karena kurangnya tanggung jawab dari Nabi SAW dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ya. Allah SWT memberikan pilihan kepada manusia, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir, ya silakan dia kafir. Pilihan diserahkan kepada manusia. Tugas Nabi SAW memberi peringatan, tapi beliau tidak bisa memaksa. Innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Sesungguhnya engkau hanya bisa memberi peringatan, dan engkau tidak bisa memaksa manusia untuk beriman, ya. Beliau hanya bisa memberikan irsyad, memberikan tuntunan, memberikan petunjuk tentang jalan yang benar. Tapi hidayah secara mutlak hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, ayat yang ke-8. Dan sesungguhnya kami pasti akan menjadikan apa yang ada di atas bumi ini menjadi sa'idan, ya, menjadi tanah yang rata. Kemudian juruzan, tanah yang tandus, ya. Ini gambaran bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini kemudian akan hancur, akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas bumi akan binasa, ya. Jadi akan ada saatnya di mana kemudian semua yang ada di muka bumi akan dihancurkan oleh Allah SWT pada saat terjadinya kiamat. Maka pada saat itulah semua manusia akan mempertanggungjawabkan masing-masing apa yang telah dilakukan semasa hidup di dunia ini. Nah, setelah pengantar tadi, barulah masuk kepada kisah pertama yang ada di surah Al-Kahfi. Seperti yang kami sampaikan pertemuan yang lalu, bahwa surah Al-Kahfi menceritakan beberapa kisah dengan panjang pendek yang berbeda-beda. Ada kisah yang paling utama tentu kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah tentang dua orang pemilik kebun, ada juga kisah tentang Nabi Musa alaihissalam bersama dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian lebih kita kenal dengan nama Khidir alaihissalam, dan ada juga kisah Zulkarnain, ya, yang mengelilingi sebagian besar wilayah di atas muka bumi ini. Nah, dimulai kisah yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau menyangka bahwa ashabul kahfi dan ar-raqim itu termasuk di antara ayat-ayat kami yang menakjubkan, ya. Ayat ini ditujukan kepada mereka yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti diceritakan dalam beberapa kitab yang menguraikan tentang sabab nuzul dari ayat ini atau surah ini. Bahkan ada beberapa orang yang datang bertanya kepada Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy,
atas petunjuk dari orang-orang Yahudi untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sekelompok orang yang ditidurkan ratusan tahun di dalam gua, ya, kemudian tentang orang yang mengelilingi sebagian besar wilayah di atas muka bumi ini, dan yang ketiga bertanya tentang ruh. Nah, ini pertanyaan pertama yang dijawab. Apakah engkau menyangka, ya, bahwa ashabul kahfi, ya, ashab artinya pemilik, yang dimaksud di sini orang yang tidur di dalam goa. Warrakim dan arrakim termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan. Bukan itu yang sangat menakjubkan, ada yang lebih menakjubkan lagi. Seperti misalnya disebut sebelumnya terjadi kiamat, itu jauh lebih menakjubkan daripada cerita tentang ashabul kahfi dan ar-rakim itu. Siapa yang dimaksud dengan ar-rakim, atau apa yang dimaksud dengan ar-rakim di dalam ayat ini? Ada beberapa penjelasan dari ulama tafsir. Penjelasan yang paling populer mengatakan bahwa ar-rakim itu adalah satu semacam papan yang di situ memuat nama-nama dari para pemuda ashabul kahfi itu. Di situ tertulis nama-nama mereka. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa ar-rakim adalah nama dari seekor anjing yang menemani mereka. Ada juga yang menyatakan bahwa ar-rakim adalah nama desa dari mana mereka berasal, atau nama gunung di mana gua itu berada. Itu diantara pendapat-pendapat ulama tentang makna ar-rakim. Tapi sekali lagi, pendapat yang banyak diikuti oleh ulama kita, ya, semacam bukan papan, ya, batu yang bertuliskan nama-nama dari ashabul kahfi itu. Nah, apa kalian menyangka itu semua sesuatu yang menakjubkan? Tidak. Jauh lebih menakjubkan lagi misalnya peristiwa kiamat. Ya, bagaimana ketika dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu diceritakanlah sepenggal kisah ashabul kahfi. Iz awal fityatu ilal kahfi. Ketika ada al-fityah, sekelompok pemuda yang berlindung di dalam gua. Ya, ada sekelompok pemuda yang berlindung di dalam gua. Faqalu, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus. Nah, di mana gua ini berasal? Sekurang-kurangnya 5 pendapat ulama kita. Karena Al-Quran itu sering sekali tidak menyebut secara pasti tempat dan waktu kejadian. Karena Quran bukanlah buku-buku sejarah. Meskipun di dalam Al-Quran banyak sejarah-sejarah, banyak kisah-kisah yang diceritakan, tapi dia bukan buku sejarah yang menceritakan secara kronologis, secara berurutan, menyebut tempat, menyebut waktu, menyebut nama-nama tokoh. Di Al-Quran sering yang seperti itu malah tidak disebutkan. Nama tokohnya tidak disebut, ya, tempat kejadiannya tidak disebut, waktu kejadiannya tidak disebut. Karena yang terpenting dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu bukan itu semua. Yang terpenting adalah pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah itu. Bukan masalah siapa pelakunya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, tapi yang terpenting ibrah, pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, meskipun demikian tentu tidaklah salah jika kemudian ada orang yang ingin mengetahui atau meneliti di mana tempat ini berada. Nah, sekurang-kurangnya ada 5 pandangan yang dikemukakan oleh ulama kita. Ada yang mengatakan bahwa gua ini ada di Turki, ya. Ada yang mengatakan bahwa gua ini ada di Damaskus. Ada yang mengatakan bahwa gua ini ada di Palestina. Ada yang mengatakan bahwa gua ini ada di Skandinavia. Tapi akhir-akhir ini belakangan kemudian ada seorang peneliti purbakala namanya Wafiq Ad-Dajani yang menyatakan bahwa gua yang dimaksud itu ada di Yordania, di Amman. Nah, setelah beliau meneliti dan ciri-ciri gua yang ada di Amman tersebut
itu seperti ciri-ciri yang akan diceritakan nanti di dalam ayat-ayat yang berikutnya. Nah, maka beliau berkesimpulan bahwa Goa Al-Kahfi yang dimaksud di surah Al-Kahfi itu ada di Amman, di Yordania. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, bukan itu yang paling penting. Yang terpenting adalah pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah itu. Di antaranya tentu saja keteguhan hati dari sekelompok pemuda yang dikejar-kejar oleh penguasa yang tidak mau menjual keimanannya, ya. Maka mereka lebih memilih untuk mengasingkan diri daripada menjual keimanannya. Nah, keteguhan hati itu dibarengi dengan kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang tergambar di dalam doa yang mereka baca. Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuhan kami, karuniakanlah min ladunka. Ladun artinya dari sisi, dari sisimu. Ada dua kata yang artinya dari sisi. Inda sama ladun itu sama-sama berarti sisi. Nah, hanya kata para ulama kita, kalau digunakan kata inda, maka biasanya hal-hal yang bersifat material. Tapi kalau digunakan kata ladun, maka hal-hal yang bersifat non material. Ya, seperti misalnya ilmu, nah itu ladun, sehingga ada namanya ilmu ladunni. Ya, rahmat yang bersifat non material, maka di dalam ayat ini disebut min ladunka rahmah, misalnya ketenangan batin. Nah, ketika mereka dikejar-kejar oleh penguasa itu, mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka rahmat yang bersifat non material seperti ketenangan batin, sehingga tidak merasa cemas, tidak merasa ketakutan. Lalu wahayyi lana min amrina rasyada, sempurnakanlah bagi kami dalam urusan kami petunjuk yang lurus. Doa ini tentu sangatlah bagus dibaca bagi mereka yang mengalami suasana misalnya kecemasan terhadap penguasa yang dirasa zalim sewenang-wenang, maka berdoalah kepada Allah SWT. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu secara khusus satu rahmat, dan sempurnakanlah untuk kami dari urusan kami petunjuk yang lurus. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi ini, Nabi memberikan jaminan usima minad dajjal, dia akan terpelihara dari dajjal. Maka usahakan untuk menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi minimal ya. Man hafiza asara ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara dari dajjal. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam hari ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pengantar kajian tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.